Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan zahiriyah batiniyah yang ada. Kekuatan untuk lisan ini senantiasa zikir dan bersolawat zikran katsira wasabiq bukratan wa asilah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari senantiasa tidak bisa kembali ke hari kemarin. Waktu, jam, dan segalanya tidak akan bisa kembali ke masa yang lalu. Musibah yang datang sekarang bergantian datangnya, kita senantiasa diberikan dan harus menerima dengan sabar. Pasrah pada Allah Subhanahu wa taala atas segala ujian dan musibah yang ada. Banjir yang besar memporak-porandakan kota kita semua jika Allah kehendaki. Jika Allah berkehendak, semuanya kun fayakun, habis dalam sekejap. Dan sebaliknya, jika Allah berkehendak, maka semuanya akan cepat pulih seperti sedia kala. Artinya di sini kita tidak bisa mengharapkan segala sesuatu yang berhubungan di luar kehendak Allah. Apapun bentuknya bisa bermakna bahwa semua ujian yang Allah berikan pada kita ini adalah suatu teguran dan kita tidak boleh suudzon prasangka jelek kepada Allah. Hujan yang hanya beberapa hari, beberapa waktu, beberapa jam, beberapa menit cukup untuk memporak-porandakan kehidupan kita. Aktivitas kita hilang sampai kapan kita tidak tahu. Belum lagi habis air yang tergenang dalam banjir ini, muncul lagi hujan lagi. Artinya kita pasrah. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang kategori dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin. Orang-orang yang rugi dalam segala waktu dan dalam segala hal perjalanan mereka. Rugi dalam setiap langkah-langkah mereka karena mereka menganggap bahwa Allah itu tidak ada dalam hati mereka. Yang ada dalam hati mereka adalah bisikan-bisikan iblis. Rangkuman-rangkuman dan untaian syair iblis. Yaitu murka. Wal kadhiminal ghaidha. Tidak bisa menahan amarah yang ada cuma amarah semua. Keluar amarahnya ini. Perlu kita pahami dalam ayat itu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Pertama,
Iman ini bagaimana? Al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syahri. Iman kita kepada Allah, diberikan suatu musibah, alhamdulillah, syukuri semua nikmat. Al-imanu atu'minu billah wal malaikatihi, dan iman kepada malaikat, apapun yang malaikat turunkan hujan atas perintah Allah, kita harus bersyukur, mensyukuri nikmat Allah apapun bentuknya, meskipun itu banjir. Wa kutubihi, dan iman pada kitab, sudah dijelaskan dalam kitab ini Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fi, adalah merupakan suatu petunjuk kebenaran. Dan memang benar, suatu musibah datangnya tidak akan ada rencananya, hanya Allah yang tahu. Wa rasulihi, dan iman kita kepada Rasul. Bagaimana Rasulullah SAW, sebagaimana dalam haji wada'nya, nanti umatku yang selamat adalah yang berpegangan teguh pada Al-Quran dan sunnah Rasul. Dalam Al-Quran dijelaskan, aqimis sholah, dirikanlah sholat, watu zakat, tunaikan zakat, aqimis sholah, watu zakat, wa ati'ur rasulah, dan taat kepada Rasul, la'allakum turhamun, kalau kita ingin dapatkan rahmat. Berbagai banyak sekali yang Rasulullah SAW wasiatkan buat umatnya, agar umatnya selamat. Dan sekarang ini kejadiannya. Di akhir zaman, di mana zaman sudah mulai rusak. Ekosistem sudah mulai nggak berfungsi sebagaimana mestinya. Ekosistem ini bukan ekosistem suatu hal lingkaran kehidupan aja, namun ekosistem keuangan pun juga tidak sadar selalu terbawa dengan perbuatan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin. Iman kita pada hari akhir, yaitu datangnya kiamat, sudah jelas. Datangnya kiamat sughra dan datangnya kiamat kubro. Sughra matinya seseorang, kubro yaitu datangnya kiamat, hancurnya bumi berserta alam isinya. Iman kita qadri khairi wa syarhi, iman kita kepada takdir Allah. Kalau sudah bencana, banjir datang di mana-mana, hujan nggak turun-turun, tanah longsor, bumi meretak. Sudah ini gandengannya, angin bertiup kencang, pohon pada bertumbang, menjatuhi mobil jalan, kejatuhan pohon, ada yang meninggal, ada yang salah. Semua tidak lepas daripada qadri wa syahri, qadrat takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kemana-mana baca sholawat. Kunci kita adalah terletak pada sholawat, di mana lisan kita basah dengan sholawat. Kun fayakun, Allah berkehendak kita mati sekarang, mati kita sekarang. Makanya doa yang mutajab adalah doa Allahumma nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan bil jasadi wa syiatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan, ini yang penting, wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ini penting sekali. Karena ini menyangkut dengan takdir-takdir kita agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana di depan Ustaz ini ada tumbuhan sifatnya seperti ini. Beda lagi dengan ini, sifatnya beda lagi. Yang ini beda, tumbuhan keren sekali, wajahnya seperti ini, tipenya seperti ini. Beda lagi yang di atas seperti ini, merah semua, memancarkan segala sesuatu yang bagus, dan bahkan merahnya ini kadang-kadang dilihat seperti amarah. Begitulah manusia. Ketika manusia berkehendak seperti ini, kalau Allah tidak menghendaki, maka nggak terjadi semua ini. Makanya semua itu tidak lepas dengan apa yang dinamakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minallah.
yang kita lakukan benar menurut kita, belum tentu benar menurut Allah. Kita merasa diri kita masuk surga, belum tentu benar. Kita bisa masuk surga, ternyata dalam catatan ahli surga tidak ada nama kita. Orang ini kerjanya maksiat, tapi namanya dia ada di surga. Makanya yang menentukan hanya Allah. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, dan yang kedua orang beramal soleh. Dalam kehidupannya sehari-hari senantiasa menanamkan amal kebaikan. Ketika ada bencana, kita sumbangkan segala sesuatu sebisa kita, semampu kita, seikhlas kita. Ya ayuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Seikhlas kita, seridho kita berapapun ketika kita mau bersedekah, membantu mereka dalam kesusahan. Namun pada dasarnya kenyataan seperti ini langka dan hanya sifat-sifat mereka para dermawan yang memiliki sifat seperti ini. Justru mereka seperti itu sama Allah diberikan rezeki bertambah dan berlipat-lipat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Kalau kita sudah menanamkan amal soleh, di sini sudah menyangkut amal jariah kita, amal soleh kita, segala amal-amal yang kita miliki, maka Allah akan berikan apa? La in syakartum la azidannakum. Karena kita mensyukuri nikmat Allah dengan amalan-amalan ini, maka Allah akan tambahkan lagi. Kesulitan apapun yang kita alami, Allah akan angkat kesulitan kita. Dengan cara apa? Dengan cara Allah. Dengan cara apa? Dengan cara tidak sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jika menjadi hamba Allah yang bertakwa, niscaya Allah akan berikan jalan keluar. Makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la tasib. Dan Allah akan berikan rezeki yang datangnya arahnya ini tidak disangka-sangka. Dari mana datang arah, dari kanan, dari timur, tidak tahu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi semua kebutuhannya. Allah akan cukupi semua kebutuhan kita. Kalau sudah dicukupi orang cukup, melebihi orang kaya. Orang kaya belum tentu cukup, kurang terus. Namun orang cukup pasti kaya. Ini bedanya. Maka jadi hamba Allah adalah hamba Allah yang cukup. Pengen beli rumah mewah cukup. Namun mereka yang kaya belum tentu bisa cukup. Karena orang kaya punya kelemahan apa? Dia tidak bisa mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan pada mereka. Namun orang cukup merasa cukup. Kenapa? Karena senantiasa dia memberikan suatu nikmat ini. Mengucapkan nikmat Allah ini benar-benar luar biasa. Mensyukuri nikmat ini luar biasa. Mulai dari nikmat fitriyah, ikhtiariyah, nikmat alamah, nikmat diniyah, nikmat ukhrawiyah. 5 nikmat dia bisa mensyukuri. La azidannakum, maka Allah akan tambahkan mereka hamba Allah yang cukup. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi, dan orang-orang yang senantiasa menasihati, berwasiat dalam hal kebaikan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalah. Sampaikan meskipun itu 1 ayat, dan kemudian sampaikan, pelajari ayat-ayat Allah ini, tafsirkan yang benar. Ajak mereka-mereka yang enggak tahu menjadi tahu, mereka-mereka yang belum mengerti menjadi mengerti, mereka-mereka yang malas menjadi giat, mereka-mereka yang tadi banyak maksiat menjadi sholat, mereka-mereka yang tadi berbuat keji menjadi bisa ngaji. Inilah ajakan-ajakan kita untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa istiqomah dalam perjuangan ibadah kita dan dalam dakwah kita. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan nasihati berwasiat dalam hal kesabaran. Wasta'inu bis sabri was shalah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Wahai hamba-hamba yang beriman, minta tolonglah hanya kepada Allah dengan
tanpa harus meninggalkan sholat dan tanpa harus meninggalkan suatu hal untuk berbuat amal. Senantiasa sabar. Innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah bersama hambanya yang sabar. Bisakah kita sabar ini? Karena sabar kunci segalanya. Sabar kunci dari segala hal yang berbau angkara murka. Kita berbuat angkara murka, kita membuat amal, tidak akan bisa menjalankan apabila dipondasi dengan sabar. Wal kadhiminal ghaidha. Segala sesuatu menahan emosi yang ada. Kemudian karena kita merasa berdosa banyak, kita cepat-cepat tobat kepada Allah. Wasyari'u ila maghfiratum mir rabbikum. Cepat-cepat wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Maka mereka hamba Allah yang bertakwa, pahalanya adalah apa? Disiapkan surga. Disiapkan surga yang luasnya adalah langit dan bumi. Bahkan lebih langit dan bumi. Disiapkan untuk hamba Allah yang takwa. Yang takwa bagaimana? Alladzina yunfiqu fis-sarai wad-dharai. Mereka yang dalam hidupnya senantiasa berinfak. Dalam baik itu susah maupun senang. Wal kadhiminal ghaidha, yang bisa menahan emosinya. Wa afinina 'anin nas, dan mereka yang saling memaafkan terhadap sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mensukai hal yang berbau kebaikan. Makanya suatu hal yang harus kita lakukan. Bisakah ini kita lakukan? Bisa. Bisakah ini kita jalankan? Bisa. Dalam musibah apapun sekarang, sekarang badai di mana-mana, banjir di mana-mana, hujan di begitu derasnya, bisa membawa orang, bisa membawa maut, bisa membawa keselamatan. Namun semua itu tidak akan terjadi jika Allah tidak berkehendak. Makanya dalam surat ini pendek, singkat, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Marilah semoga satu ayat ini bermanfaat buat kita di dalam mensyukuri nikmat-nikmat segala bencana yang ada pada saudara-saudara kita. Ingat pada saudara-saudara kita, tidak dimanapun tempat. Syukuri semua itu merupakan suatu nikmat yang paling berharga. Mungkin ini centilan, mungkin ini teguran dari Allah buat kita semua. Agar kita rajin di dalam ibadah dan takwa Allah. Jangan pikirkan segala sesuatu yang sudah hilang. Harta sifatnya fata morgana. Tidak akan bisa kekal abadi selamanya. Namun amaliyah adalah kunci yang akan menemani kita selamanya. Dunia dan akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.